warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Marlinianti dari PAI kelas D, IAIN Pontianak. Yang saya hormati Pak Sukino selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjabarkan tentang strategi point counter point, yang dimana kita harus mengetahui dahulu apa itu strategi point counter point. Strategi ini adalah pendekatan dalam pembelajaran yang sangat baik digunakan untuk melibatkan siswa dalam mendiskusikan isu-isu kelompok secara mendalam, dan suasana belajarnya cenderung lebih bebas dan tidak terlalu formal. Kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama, guru dan siswa itu menentukan topik dengan memilih isu yang mempunyai banyak perspektif atau pandangan yang akan menjadi bahasan. Kemudian yang kedua, siswa dibagi dalam beberapa kelompok sesuai perspektif masing-masing dalam mengkaji topik tersebut. Tiap kelompok, siswa mendiskusikan topik tersebut sesuai dengan perspektif masing-masing. Kemudian, wakil tiap kelompok itu mempresentasikan hasilnya berupa argumen yang menjadi pandangan kelompoknya dan ditanggapi atau counter oleh kelompok lainnya. Konfirmasi dan kesimpulan itu dipandu oleh guru yang bersangkutan. Selanjutnya, video ini akan memaparkan bagaimana implementasi strategi model point counter point ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membagikan dua kelompok besar, yaitu kelompok A dan kelompok B, yang dimana tiap wakil kelompok ini harus menyampaikan argumennya dari perspektif yang berbeda. Nah, kali ini di pertemuan ini kita membahas tentang kasus atau isu tentang poligami, yang dimana Indonesia itu merupakan salah satu negara beragama dan mayoritas penduduknya itu muslim yang menganut budaya monogami, yaitu beristri satu. Masyarakat akan resah dan risih bila muncul budaya baru di tengah-tengah masyarakatnya. Misalnya, budaya poligami, beristri lebih dari satu. Sekarang, silahkan untuk kelompok A berargumen dan akan dilanjutkan oleh kelompok B. Di sini Ibu hanya mengkoordinir atau mengerahkan saja. Saya perwakilan dari kelompok A dan saya menyatakan setuju karena poligami itu merupakan sunnah Rasulullah. Saya perwakilan dari kelompok B, saya tidak setuju karena manusia belum tentu bisa berbuat adil sesuai dengan sunnah Rasulullah dalam hal poligami. Begini ya, selain melihat sunnah dari Rasulullah, lebih baik kita bisa melihat dari sisi ekonominya juga. Banyak pengangguran dan kemiskinan. Sulitnya perempuan mendapatkan kerja dan laki-lakilah yang lebih berhak membiayai wanita-wanita itu. Sekarang ini sudah masuknya zaman emansipasi wanita. Wanita itu sudah tidak perlu namanya keluyuran mencari pekerjaan. Di rumah saja wanita sudah mendapatkan uang dengan gadget atau handphonenya, dengan menjual barang-barang lewat all shop atau apapun. Jadi tidak ada alasan lagi bagi wanita itu sulit untuk mencari uang atau pengangguran. Itu yang benar, jika emang ekonominya teratasi. Jadi bagaimana dengan istri yang mengalami kemandulan? Sebagaimana bahwa dalam rumah tangga kan akan terasa sunyi jika tidak ada anak buah hati gitu. Kan sekarang sudah zaman itu semakin modern, sudah ada model yang namanya bayi tabung. Atau bisa juga orang tua mengadopsi anak. Bayi tabung itu untuk orang yang mampu. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Oke, lalu bagaimana dengan para lelaki yang memiliki niat yang tidak bagus untuk kaum wanita? Mereka hanya mementingkan nafsunya saja, bukan karena mengikuti sunnah Rasulullah. Itu kembali kepada diri masing-masing. Lalu bagaimana dengan psikis anak ke depannya jika memiliki ayah yang tidak cukup memberikan kasih sayang kepada anak karena ayahnya sibuk membagi waktu kepada anak-anaknya yang lain dari buah cintanya bersama istri kedua atau ketiga? Seharusnya yang berpoligami itu haruslah dapat memberikan keadilan, baik kepada istrinya, baik kepada anaknya. Argumen saya tadi itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak setuju ketika Ali bin Abi Thalib ingin
berpoligami dengan Putri Hisham karena Rasulullah khawatir dengan keadaan psikis putrinya yakni Fatimah Az-Zahra ke depannya. Itu memang benar adanya hadis begitu. Tapi coba kamu perhatikan Quran surah An-Nisa ayat 3. Di situ Allah berfirman, dapat menikahi wanita baik-baik 2 atau 3 atau 4. Itu kamu tidak membaca ayat itu secara semuanya. Karena di dalam Quran surah An-Nisa ayat keempat itu memang dikatakan seperti itu. Namun di bawahnya dikatakan bahwa jika kamu tidak mampu berbuat adil, maka cukup saja kamu menikah dengan satu wanita yang kamu miliki. Saya koreksi, tadi Anda menyebutkan Quran surah An-Nisa ayat 4. Seharusnya Quran surah An-Nisa ayat 3. Jadi intinya itu kan berpoligami itu boleh. Kalau menurut saya, poligami itu saya kurang setuju. Karena manusia zaman sekarang ini berpoligami di atas namakan sunnah Rasulullah, tapi justru mereka itu menikah berpoligami karena ingin memuaskan nafsunya sendiri. Buktinya, kalau Rasulullah menikah poligami itu dengan para janda yang tidak memiliki pekerjaan, ingin membantu para janda tersebut, tetapi lelaki zaman sekarang ini menikah dengan wanita yang lebih muda, yang lebih cantik, lebih kaya. Apakah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah? Itu yang lebih saya tekankan. Kemudian, para lelaki zaman sekarang ini jika berpoligami, mereka kurang berperilaku keadilan atau kurang berperilaku adil. Mereka akan lebih menghabiskan waktunya dengan istri mudanya dan melupakan istri pertama atau istri tertuanya. Oke, saya singkat ya. Berpoligami itu boleh, tapi harus adil. Dan itu yang Anda sebutkan tadi itu seharusnya kembali kepada diri mereka masing-masing. Baik, jadi di sini menurut Ibu alangkah baiknya jika kita tidak melakukan poligami, beristri satu saja, karena satu istri saja itu sangat besar tanggung jawabnya, apalagi beristri banyak. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang yang salah kaprah menjadikan poligami itu untuk kesenangan dan kenafsuan diri. Dah, Ibu tutup dulu pada diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.